keluarga yang datang, dan juga semua umat paroki katedral, terutama Stasi Mela. Saya ini jadi pastor, semuanya ceritanya panjang sekali begitu. Kalau saya cerita gampang terharu soalnya. Pertama dari 4 bersaudara. Saya lahir tahun 89 begitu. Ketika kecil saya rajin gereja di sini dulu, ikut sekolah minggu begitu. Dulu mama yang selalu bawa ke gereja, kalau bapak jarang ke gereja. Makanya tadi bagus kata Romo Tinto tadi, memang itu menjadi tuntutan besar. Setelah ini berpikirlah atau merasa kalau nggak gereja berdosa, itu intinya di situ, supaya rajin ke gereja. Pendek cerita, ketika saya kami terbakar dulu di Panomboman, gitu. Akhirnya semua hangus begitu. Jadi tidak ada lagi yang tinggal kecuali yang di badan. Setelah itu pun 98. Saya waktu itu tidak pernah lagi ke gereja. Dibaptis memang ketika umur 2 tahun dulu. Tapi setelah rumah terbakar itu sampai tahun 2010 saya 12 tahun tidak pernah ke gereja. Jadi sekitar 12 tahun saya tidak pernah ke gereja dulu. Dulu ada niat mau ke gereja, tapi ketika saya ke gereja malu karena saya belum komuni dulu. Jadi saya lihat orang sudah komuni, saya masih dulu ya. Jadi malu begitu. Apalagi dulu setelah rumah terbakar kan tidak ada baju. Kita di sini kan pakai baju rapi, sepatu begitu ya. Saya dulu tidak punya. Akhirnya ya sudah, saya yang berpikir satu hal ya, setidaknya saya hidup baik begitu. Ternyata selama di Panomboman saya juga nakal lah dalam artian tertentu ya. Karena saya dulu main judi udah biasa lah, main judi, main leng, main dobol begitu ya. Kadang-kadang jadi juri gitu. Kadang-kadang juga jokinya PlayStation dulu, zaman saya dulu PS2 dulu. Jadi gitu. Intinya nggak pernah lah ingat, bahkan saya nggak pernah berpikir mau jadi pastor, nggak pernah. Cita-cita saya dulu mau jadi tentara itu dulu. Karena berpikir kan mengabdi negara begitu, jadi bawaannya kan berwibawa seperti itu. Akhirnya saya lulus SMA. Saya langsung merantau waktu itu, saya kan STM, jadi saya dulu SD 12, SMP 4 Ketapang. STM-nya karya tua, sekarang udah tutup. Itu pun dulu karena sekolah bapak tua, jadi gratis. Gitu. Karena setelah saya lulus SD, masuk SMP, udah diterima di SMP 4. Tapi karena ada uang orang tua, akhirnya menganggur setahun. Gitu. Akhirnya saya masuk kelas 1, teman saya udah kelas 2, malu juga saya dulu waktu itu. Tapi ya bagaimana lagi, namanya juga sekolah, saya sekolah gitu. Akhirnya masuk sekolah, kan tak pernah belajar. Saya waktu itu kan ada tingkatannya, A, B, C, D, F gitu. Kelas A itu orang-orang pintar. Saya dulu kelas E dulu. Semester pertama, merah saya ada 7 dulu. Jadi saya ranking ke 38 dari 40 orang. Akhirnya semester 2 kan ada peraturan, kalau merahnya kembali terulang, itu nanti tidak lulus, tidak bisa naik kelas. Ya tidak tahu juga, saya biasa seperti bilang, karena prinsip saya dulu jangan buat malu gitu. Saya kan yang penting naik kelas, tidak perlu juara. Akhirnya saya belajar lagi. Semester 2 saya tidak tahu itu benar atau tidak begitu. Dari 7 merah ranking ke 38, saya naik jadi ranking 7 waktu itu dari 40 orang. Akhirnya naik ke kelas A begitu, kelas B. Di kelas B, kelas 2 waktu itu saya juga tidak terlalu terobsesi jadi orang-orang pintar begitu. Hanya berpikir jangan buat malu keluarga, naik kelas udah lebih cukup. Akhirnya saya tidak tahu kenapa juga saya berpikir itu kebetulan itu salah guru begitu ya. Semester pertama juara 2 begitu. Akhirnya semester terakhir juara 1. Gitu. Akhirnya masuklah ke kelas 3A, lulus begitu. Akhirnya saya masuk ke SMK Karya Tua. Itu pun dulu saya udah melamar ke SMA dulu, akuntansi. Udah diterima, juga tidak ada uang keluarga waktu itu. Akhirnya masuklah ke sekolah Karya Tua karena masih punya keluarga. Akhirnya saya lulus 2008. 2008 saya lulus, selama di sekolah tidak pernah ke gereja. Bahkan Natal Paskah pun tidak pernah. Begitu. Akhirnya saya merantau. Harusnya yang merantau itu adalah orang lain. Tapi saya diajak pada saat itu oleh Markas Manjunta, Berel kan, diajak lah. Akhirnya kami pergi ke Jakarta waktu itu. Kerjanya dulu laundry lah, laundry cuci baju gitu ya. Saya pikir dulu laundry itu bakery. Jadi kayak di FTV gitu kan. Jadi saya pikir nanti kayak di FTV jumpa cewek pacaran begitu. Ternyata cuci-cuci baju. Setrika baju begitu ya. 3 bulan awal teman yang ngajak saya itu pulang ke Panomboman, saya tinggal di sana. Akhirnya saya tetap
bekerja karena prinsip saya kan anak pertama, jadi saya mau bantu adik-adik saya sekolah begitu. Akhirnya saya bantu keluarga. Akhirnya 2010 saya dipindah ke Denpasar waktu itu. Nah, di Denpasar tidak tahu kenapa ketika masih di pesawat tiba-tiba ada suara begitu. Jadi saya mengatakan dalam hati setiap hari Minggu saya harus izin untuk ke gereja. Posisinya saya waktu itu belum komuni pertama sama Krisma, umur 20 tahun gitu ya. Jadi saya akhirnya pergi ke Katedral Renom, itu daerah Denpasar setahun. Saya di sana pertama kali pergi ke gereja, saya tidak tahu kalau komuni kan kita harus jawab amin begitu ya. Ketika diberi saya diam, akhirnya saya disuruh duduk karena tidak tahu jawab begitu. Minggu-minggu selanjutnya saya udah tahu, ternyata cuma bilang amin. Akhirnya saya maju. 1 tahun di Denpasar saya berbohong begitu. Jadi saya bilang amin, amin ya, duduk. Akhirnya komuni. Hanya itulah rahmat tersembunyi. Jadi saya selama di sana, itulah pertama kali saya ke gereja dan saya itu pergi merayakan Natal dan Paskah. Ketika Natal lilinnya saya bawa pulang ke rumah. Saya nyalakan terus begitu. Walaupun depan rumah saya itu waktu itu diskotik waktu itu. Jadi ada godaan besar seperti itu. Tahulah di Denpasar seperti apa. Akhirnya 2010 saya kembali lagi ke Jakarta. Di Jakarta itu bos saya itu orang Cina, jadi satu Buddha, satu Katolik. Yang Katolik bilang ke saya, kamu kan Katolik? Iya juga bagi saya. Akhirnya saya ditujukan gereja MBK Maria Bunda Karmel. Kebetulan itu gereja Karmel. Gitu. Saya belum tahu ada SPD, Projo, belum tahu. Hanya kebetulan di situ. Jadi Ordo Karmel itu ordo pendoa. Jadi saya dalam hati saya tidak pernah berdoa. Tanda salib saya saat itu tidak tahu buat tanda salib. Ketika makan gitu malu buat tanda salib begitu. Akhirnya saya waktu itu misalnya di situ juga berbohong juga ya dari komuni. Suatu ketika saya biasa duduk di situ. Saya duduk jumpa bapak orang Flores begitu. Pendek cerita dia tanya dari mana? Saya dari Sibolga pak. Nama saya Julian. Kok bapak dari mana? Dari Flores. Kamu sudah menikah? Belum. Kalau bapak saya pastor katanya. Ternyata pastor itu Romo Buyung pastor. Dia duduk di situ karena batu udah memimpin misa. Kayak cerita pikir saya saat itu sudah selesai begitu. Sudah selesai. Ternyata beliau nunggu saya di depan pintu gereja. Dia mengatakan pada saat itu mau penerimaan komuni pertama. Dia beritahu saya, kamu Katolik? Iya. Belum komuni? Belum. Ya sudah beritahu orang tua supaya mengurus surat baptis begitu. Karena setelah terbakar rumah tidak pernah lagi diurus begitu. Akhirnya diurus, selesai, dikirim ke Jakarta. Saya komuni pertama tepat hari raya Benar Kristus waktu itu 2011. Jadi saya lahir 89, komuni pertama 22 tahun. Seperti itu. Saya Krisma di tahun yang sama, bulan 11. Jadi saya tidak pernah berpikir mau jadi pastor, tidak pernah. Karena ketika saya komuni pertama dan Krisma, saya lihat sederhana sekali. Saya ini tidak pernah berdoa begitu. Jadi yang saya tahu suster, pater, pastor itu kalau saya di Jawa kan Romo ya, orangnya baik-baik begitu, saleh-saleh, istilahnya minimal dari misdina segala macam itu. Saya berpikir satu hal, setidaknya setelah komuni sama Krisma saya tidak lagi berbohong sama Tuhan begitu. Akhirnya pendek cerita saya terus kerja. Suatu ketika ada pengalaman kecil. Kan biasanya yang saya tuh kalau di mana-mana tidak terlalu banyak bicara. Ketika di orang lain saya malu, sangat minder orangnya dulu. Akhirnya Injil yang waktu saya masih ingat tentang bagaimana Yesus mengatakan, biarkanlah anak-anak itu datang kepada aku. Jadi intinya dia mengatakan bahwa jika engkau tidak bertobat dan seperti anak kecil, kamu tidak dapat masuk ke dalam surga begitu. Selama di Jakarta, saya diberi buku Santa Teresa Lisieux, pelindung katedral ini. Dan sampai sekarang, walaupun dia jauh sekali di atas, tapi panggilan saya juga bertumbuh gara-gara Santa itu begitu. Akhirnya makanya di biara, nama panjang saya kan Julian Tonisio kan ya. Kalau di biara saya buat nama saya Julian Lisieux begitu. Jadi itu seperti Joko Widodo kan dipanggil Jokowi. Ini Julian Tonisio dipanggil Julian begitu. Supaya nanti tidak salah. Jadi bukan Julian sister ya, Julian gitu. Akhirnya saya pilihlah dia jadi pelindung saya. Akhirnya masuklah ke biara 2012 saya telepon waktu itu orang tua masih di Sibolga. Surat rekomendasi waktu itu Pastor Jorge Romo Samuel Gulo. Nanti bisa dikasih salam ke beliau. Akhirnya saya pulang 2011 untuk masuk postulat. Akhirnya masuk postulat, 3 bulan awal saya stres begitu. Karena saya tidak pernah belajar dan tidak pernah menulis. Saya belajar bahasa Latin waktu itu. Bahasa Latin, bahasa Inggris. Saya suka bahasa Inggris, tapi saya tidak terlalu tahu setelahnya belajar seperti itu. Belum lagi refleksi setiap hari, bisa refleksi seperti itu. Akhirnya 3 bulan awal saya merasa ini tidak
bukan mau pulang, hanya merasa tidak sanggup otak saya begitu. Karena waktu itu saya termasuk salah satu yang paling tua dari 35 orang. Tapi ya karena mungkin rahmat Tuhan, bukan mungkin, rahmat Tuhan juga, akhirnya saya terinspirasi juga dari saudara-saudara yang lain. Mereka masih muda, walaupun dari kampung begitu ya. Dulu saya dari Jakarta kan, jadi pakaian saya itu anak modis begitulah, celana pensil gitu ya, rambut bekam dulu. Nah itu dalam gitu. Jadi kami 35 orang. Akhirnya selesai dari sana, akhirnya saya masuk ke Novice Carmel. Ketika saya postulat, di situ pertama kali saya tahu bahwa ada kongregasi yang lain. Ada SPD, ada Projo, ada Carmel, macam-macam lah. Tapi saya merasa mungkin itu rahmat tersembunyi. Saya dipanggil ke Carmel Ordo pendoa, sekaligus saya tidak tahu berdoa. Tapi setelah itu sampai sekarang, jujur saya katakan saya nggak punya niat untuk berdoa. Kadang-kadang juga dibiarkan, kadang-kadang dikatakan bukan puji diri ya. Kamu terlalu saleh begitu. Karena saya bisa jadi ke gereja itu apa? 10 menit atau 15 menit sebelum mulai saya udah di sana begitu. Karena mungkin saya dulu tidak pernah berdoa. Jadi sekarang masih kebawaan untuk berdoa begitu. Jadi rajin berdoa begitu. Meditasi segala macam seperti itu. Ya itulah seperti yang juga dikatakan Romo Lian kemarin ketika di paroki. Itulah rahmat tersembunyi begitu. Jadi ketika 90 tahun pelindung kita gereja Katedral Santa Teresa Lisieux, pelindungnya itu adalah Karmelit. Dan saya ketika postulat menulis riwayat hidupnya begitu, dan saya memang sungguh-sungguh tertarik dengan beliau. Karena memang dia masuk umur 15 tahun, masih muda sekali jadi suster. 5 orang semuanya jadi suster begitu. Dan dia melakukan hal-hal kecil aja, tapi dilakukan dengan sepenuh hati. Sampai-sampai dia mengatakan kalau kamu nyapu aja, dilakukan dengan sungguh-sungguh, kamu bisa menyelamatkan jiwa-jiwa begitu. Jadi hal-hal sederhana kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, itu bisa berguna bagi keselamatan orang lain begitu. Jadi saya sendiri seperti sekarang ini saya mau nangis sebenarnya, tapi saya tahan. Terharu saya kalau bicara banyak, dapat nangis begitu. Jadi intinya ketika saya terpanggil jadi Karmelit, saya sering mengatakan ketika dulu juga dipanggil sini, mungkin Tuhan salah manggil saya kalau gitu. Dulu pastor mengatakan, Pakar, tidak pernah Tuhan salah panggil katanya. Akhirnya saya mengatakan dalam hati, ya betul. Akhirnya saya masuk Karmel dan sampai sekarang, dan seperti yang dikatakan Romo Tinto tadi, mungkin ada seperti potensi jadi pemimpin kata gitu. Dan dalam hati saya sebenarnya tidak ada. Mungkin ya tidak tahu juga, kadang-kadang mungkin pastor lihat ketika mengurus asesmen gitu ya, salah tulis di ruang tulis datang salah tulis begitu, akhirnya masuk ke sana gitu. Jadi terpilih jadi sekretaris ordo gitu. Jadi sebenarnya tidak ada niat, hanya memang saya waktu itu memilih menjadi formator begitu. Jadi saya tidak memilih jadi di paroki, tapi saya punya niat untuk formator karena saya suka keteraturan, kedisiplinan seperti itu. Apalagi saya sadar mendampingi anak muda itu lebih baik, maksudnya bisa mendampingi mereka itu juga sukacita begitu. Akhirnya sampai saat ini saya berpikir satu hal, ketika saya masuk menjadi pastor, sama prinsip saya ketika saya di sekolah. Tidak perlu istimewa, tapi saya tekun melakukan panggilan saya begitu. Jadi intinya saya sejak awal tidak pernah terpanggil jadi pastor, hanya itu hanya rahmat tersembunyi aja.